Halo, selamat sore buat kita semua. Kembali lagi bersama saya, Maria Afrilia Sumiati. Saya mahasiswa semester 1 Prodi Keperawatan kelas 2020D dari Fakultas Universitas Katolik Indonesia Santo Paulus Ruteng. Pada kali ini saya mau membawakan beberapa hal penting yang berkaitan dengan satu konsep hakikat filsafat Pancasila. Yang kedua, hakikat dari sila-sila Pancasila. Dan yang ketiga, saya mau menjelaskan arti dari 5 lambang sila Pancasila. Ini merupakan salah satu tugas Pancasila dari dosen pengampu, yaitu Bapak Yohanes Jakri M.Kes. Selamat menyaksikan. Saya mau menjelaskan beberapa hal penting yang berkaitan dengan yang satu, konsep hakikat filsafat dalam Pancasila. Di sini dijelaskan bahwa konsep hakikat filsafat dalam Pancasila adalah penggunaan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bernegara. Dalam prinsipnya, perluasan sebagai filsafat merupakan perluasan manfaat dari yang bermula sebagai dasar dan ideologi merambah hingga produk filsafat. Pancasila sebagai produk filsafat berarti digunakan sebagai pandangan hidup dalam kegiatan praktis. Artinya, filsafat Pancasila mempunyai fungsi dan peranan sebagai pedomaan dan pegangan dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan dalam kehidupan sehari-hari, baik bermasyarakat, bernegara, maupun berbangsa yang satu ini, bangsa Indonesia. Kedua, saya mau menjelaskan tentang hakikat dari sila-sila Pancasila. Yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa. Keyakinan bahwa mempercayai adanya Tuhan sebagai prinsip utama yang menjadi landasan dan tanggung jawab, di mana negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk memeluk agamanya masing-masing dan berdoa atau beribadah sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Yang kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Memiliki sifat yang kodrat lahiriah dari manusia yaitu bahwa manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa hidup secara individu, melainkan harus hidup secara berkelompok karena setiap manusia itu mempunyai kekurangannya masing-masing dan tentunya mereka membutuhkan bantuan dari orang lain. Sila yang ketiga, persatuan Indonesia. Semangat kebangsaan, rasa cinta tanah air yang tertanam di hati masyarakat, Indonesia demi menjaga persatuan bangsa Indonesia. Yang keempat, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Keputusan yang diambil ketika menemui suatu permasalahan melalui musyawarah mufakat yang disepakati dan dijalankan semua anggota, bahkan mengambil pendapat mayoritas dan mengesampingkan pendapat minoritas. Arti dari pendapat mayoritas adalah pendapat yang disetujui oleh banyak orang, sedangkan pendapat minoritas adalah pendapat yang disetujui hanya sedikit orang. Yang kelima, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menjunjung tinggi keadilan dalam berbagai aspek dan menegakkan hukum tanpa memandang bulu. Yang berikut, saya mau menjelaskan arti dari lambang sila-sila Pancasila. Yang pertama, lambang bintang.
bintang merupakan simbol sila pertama dalam Pancasila yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, yang bermakna sebagai sebuah cahaya, yaitu yang dipancarkan oleh Tuhan yang Maha Esa kepada umat manusia. Kemudian, latar belakang hitam pada bintang tersebut menggambarkan warna alam yang ada di Indonesia ini. Berkah dari Tuhan yang menjadi sumber dan segalanya di muka bumi ini. Yang kedua, lambang rantai emas. Rantai emas merupakan lambang dari sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Mata rantai berbentuk persegi empat merupakan lambang laki-laki dan mata rantai lingkaran menggambarkan perempuan, yang berarti saling mengaitkan, melambangkan hubungan timbal balik antara manusia, baik laki-laki maupun perempuan. Yang ketiga, pohon beringin. Pohon beringin merupakan simbol dari sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia, yaitu sebagai tempat berteduh, yang diibaratkan sebagai peneduh bangsa Indonesia untuk beruntung dan merasa aman. Pohon beringin juga memiliki akar tunggal yang kuat, yang menggambarkan persatuan bangsa Indonesia. Sementara sulur-sulur pada pohon beringin melambangkan suku, keturunan, dan agama yang berbeda-beda di Indonesia. Meski berbeda-beda, mereka tetap satu sebagai bangsa Indonesia di bawah lambang Pancasila. Yang keempat, kepala benteng. Kepala benteng merupakan simbol dari sila yang keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, permusyawaratan, dan perwakilan. Kepala benteng diartikan sebagai hewan sosial yang suka berkumpul dan berkumpul. Kepala benteng menjadi perumpamaan manusia dalam mengambil berbagai keputusan, yakni yang harus dilakukan secara bersama atau secara tegas. Yang kelima, padi dan kapas. Padi dan kapas merupakan simbol dari sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Padi dan kapas melambangkan dua hal yang dibutuhkan, yaitu makanan. Padi dan kapas merupakan simbol dari sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Padi dan kapas melambangkan dua hal yang dibutuhkan oleh manusia demi mempertahankan kehidupannya di dunia ini. Padi melambangkan makanan, sementara kapas melambangkan pakaian manusia yang akan bisa hidup dengan nyaman. Jadi, setiap warga Indonesia berhak atas pangan dan sandang secara adil dan setara, tanpa membeda-bedakan. Terpenuhinya pangan dan sandang merupakan syarat suatu negara dianggap sejahtera. Baik, sekian beberapa hal penting dari saya. Selamat sore buat kita semua. Saya ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan.